geopolitik nih Pak, yang lagi ramai kebijakan tarif begitu ya, begitu Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat, kekhawatiran dunia akan oke ini kayaknya akan ada perang dagang lagi, ternyata betul terjadi. Pandangan Anda Pak dari sektor pelabuhan ini seperti apa? Saya terus terang aja kalau melihat kebijakan yang dilakukan Amerika, mungkin hari ini saya komen A mereferensikan kebijakan seminggu yang lalu. Baik. Padahal kejadiannya itu adalah sekarang Amerika sama Cina sudah melunak nih Pak, udah melunak dia ya. Sudah melunak seperti itu. Tapi gini, kami melihat apa yang terjadi di Jakarta aja atau di Indonesia. Kami lihat bahwa traffic container kalau kita bicara non komoditi itu pasti menggunakan kontainer. Kami lihat sampai dengan bulan April itu secara nasional itu tumbuh sekitar 5-6%. Apakah ini dampak dari delay 90 harinya Trump atau seperti apa? Saya kurang tahu. Tapi faktanya sampai dengan bulan April itu masih tumbuh sekitar 5% dibanding dengan tahun lalu. Semoga saja perkembangan terakhir China dengan Amerika udah seperti itu tidak berdampak negatif kepada Indonesia. Tapi sejauh ini Pak, dampaknya itu sebesar apa? Positif ataupun negatif lah Pak? Kalau kita bisa, mungkin dari sisi ininya, bahwa Amerika itu kan nomor 2 setelah Cina, 11%, cukup gede seperti itu. Yang tentunya apabila benar kemarin kena impos tarif sekitar 23 atau 43 lupa ya, 43 atau 43 kita 43%. Artinya kan berdampak kepada harga barang di Amerika kan tinggi kan. Yang pada akhirnya demand dari Amerika ke produk Indonesia itu pasti akan berkurang karena harganya mahal. Apalagi produknya kan salah satunya itu adalah alas kaki dan lain sebagainya. Tekstil. Yang sangat-sangat price sensitive kan seperti itu. Jadi tapi kita berharap sih semoga dan saya yakin negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan Amerika bisa berjalan baik yang pada akhirnya industri-industri yang di Indonesia yang bertujuan ekspor ke Amerika masih bisa bersaing dengan baik. Kita berharap seperti itu. Tapi menarik ya Pak ya, tadi Bapak sebutkan bahwa sampai April ini malah tumbuh 5 hingga 6%. Masih tumbuh. Tidak ada pengurangan ya Pak ya? Masih tumbuh. Masih tumbuh. Jadi sekali lagi bahwa apakah ini dampak dari delay 90 hari atau seperti apa? Kan kemarin juga ada sempat isu, ini tolong dicepatkan ini segera ekspor nanti akan seperti apa. Tetapi faktanya saya bicara data aja bahwa sampai dengan April itu masih tumbuh 5-6. Apalagi ditambah dengan Cina dan Amerika sudah kelihatannya sudah mencapai konsensus yang cukup mendinginkan tensi perdagangan global. Semoga saja dampak ke Indonesia itu bisa diminimalkan. Iya baik. Nah Pak, ini soal kelancaran rantai pasok global juga nih Pak. Apakah kemarin itu kan masih tegang-tegangnya ya Pak ya? Saat masa tegangnya itu Pak, soal kebijakan tarif begitu ya, apakah mempengaruhi kelancaran rantai pasok global yang melalui pelabuhan-pelabuhan di bawah Pelindo, Pak Arief? Kalau di Pelindo praktis tidak ada hal yang mencemaskan. Karena kami selalu bilang sama teman-teman Pelindo, saya bilang cara membantu kelancaran arus barang yang melalui pelabuhan itu cuman perpendek port stay sama cargo stay. Itu toh. Jadi sejatinya perpendeklah kapal di pelabuhan, itulah kita membantu kelancaran arus barang. Dan saat ini khususnya di Tanjung Priok itu masih manageable ya. Dan saat ini sedang kita menambah fasilitas City 2 dan City 3 yang artinya akan menambah sekitar tambahan 3 juta lagi yang tentunya ada room lagi apabila ada kenaikan traffic. Tapi so far sampai hari ini masih aman-aman saja. Tetapi yang saya khawatir itu adalah dampak mungkin di pelabuhan lain yang berakibat kepada delay kapal, ini yang suka mengganggu operation terus terang aja. Karena pada saat delay kapal itu berdampak kepada YOR itu yard occupancy ratio, itu adalah rasio antara kapasitas lapangan penumpukan dengan jumlah kontainer. Pada saat kapal delay, artinya barang yang mau dimuat sudah ada di terminal, tapi belum bisa keluar karena kapalnya delay. Ini yang suka berdampak kepada operation secara umum di pelabuhan. Akhirnya jadi banyak yang stuck ya Pak ya, karena nggak bisa keluar, akhirnya nunggunya jadi lama gitu. Biasanya akan berdampak seperti itu. Cuman kalau namanya delay kapal, katakanlah kejadian di Shanghai, kejadian katakanlah di Singapura, kejadian di Busan, ini berdampak kepada Indonesia, kita kadang-kadang nggak bisa itu. Tapi bagaimana Pelindo itu melakukan strategi agar delay tersebut tidak berdampak kepada operation yang berdampak kepada orang-orang di sekitar pelabuhan. Itu yang penting seperti itu.